damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi Enci, Engku. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kembali di hari Minggu pagi ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu anak-anak yang ada di Jemaat Geming Betania Makirai Timur bersama dengan Enci Engku serta orang tua yang ada. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan sehingga kita kembali boleh berada dalam keadaan sehat, kuat, dahsyat, hebat karena kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah siapkan diri untuk beribadah di hari Minggu ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 bulan Juli tahun 2020. Tuhan masih menyertai kita. Untuk itu, di saat Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk beribadah, pergunakanlah waktu itu. Saat ini, undang semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu ini kita akan memuji Tuhan, mendengar firman dan berdoa. Dan siapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan. Kita nyanyi secara medley 2 lagu, Hai Tamang-Tamang dan Aku Cinta Teman-Teman. Siap? Ya, semangat tentunya. Berpikir, aduh kita mau bauni, kita mau bermain. Jangan dulu. Siapkan ini hati, torang pediri benar-benar untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk membuka ibadah di hari ini, di hari Minggu ini, dalam ibadah sekolah Minggu, kita akan berdoa pembukaan. Untuk itu, semua ambil sikap berdoa. Kita menyanyi bersama-sama, Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu.
Tuhan Yesus, sobat kami yang baik, kami kembali datang kepadamu Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, dan sebagai orang tua. Kami terpelihara oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kembali di pagi hari ini, di hari Minggu yang kudus, kami mempersiapkan hati kami, pribadi kami untuk beribadah kepadamu. Meskipun ibadah yang dilaksanakan tidak seperti bagaimana biasanya. Sudah beberapa bulan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing lewat tuntunan dari aplikasi yang kami gunakan. Tetapi Tuhan tidak mengurangi itu dalam kami memberi sukacita kami untuk Tuhan. Kami terus menikmati berkat Tuhan sama seperti saat ini. Kami bermohon Roh Kudus-Mu hadir menyertai jalannya ibadah kami. Pribadi kami untuk benar-benar datang beribadah sungguh. Kasih Tuhan yang akan menyertai kami. Tuhan Yesus, ketika Engkau dapati kami melakukan kesalahan dan dosa, kami mohon Tuhan ampuni. Sehingga benar-benar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi teladan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik sekalian, belum ada yang duduk. Masih semangat toh? Pagi-pagi, atau mungkin ada yang belum beribadah pagi. Nanti siang Jo, nanti sore. Tidak mengapa, sesuai dengan waktu kita. Asal kita mau beribadah sungguh di hadapan Tuhan. Nah, siapa di sini yang beribadah di rumah saat ini? Yang ada teman, ada kakak atau ada adik, tidak sendiri. Ya, atau ada didampingi mama, papa, oma dan opa. Ada, pasti ada tuh. Nah, saat ini kita cari teman. Kita akan memuji Tuhan lagu Bagaimana. Ya, dorong so tahu itu, mesti cari par. Ya, siap? Kita nyanyi bersama-sama Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Ya, Jekli akan mengiringi kita. Tidak ada yang babakalai. Semua harus saling mengasihi. Tidak ada yang baku marah. Tidak ada? Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, kita masih memuji Tuhan lagi. Ada satu lagu yang selamat orang tidak menyanyi. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Tetap bersama dengan Cik Deborah dan Coach Jekli. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya
silakan duduk semua. Dan untuk cerita firman Tuhan akan dipimpin oleh Encik Deborah, untuk anak Esther dan anak Abraham oleh Engkok Billy. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan dengan sehat dan kuat. Bahkan kami berterima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan memampukan kami untuk bisa memahami dengan benar firman Tuhan ini. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua dan juga rekan-rekan guru sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, yang mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberikan kami kekuatan dan kemampuan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. Dibaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Kubili akan membacakannya buat kita sekalian. Adik-adik yang ada di rumah boleh membacanya bersama-sama dengan orang tua, dengan keluarga yang ada. Dimulai dari ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak raja oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Sampai di sana pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan cerita di pagi hari ini, kita mengikuti video yang akan diputar untuk menghantar kita semua memasuki cerita di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Silakan menyimak. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya,
Pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu untuk tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Adik-adik, kita telah melihat video bersama-sama. Di situ ketika adik-adik menonton video yang ada satu tokoh utama yang kemudian ditampilkan, baik dalam pembacaan kita maupun pada saat kita menonton video. Siapa tokoh tersebut? Jawabannya adalah Yosia. Yosia adalah seorang anak yang masih berumur 8 tahun. Tetapi yang luar biasa dari Yosia ini, pada saat dia berumur 8 tahun, dia telah menjadi raja. Dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Siapa nama ayahnya? Adik-adik boleh baca di pasal sebelumnya, yaitu Amon. Kalau adik-adik kemudian melihat di ayat 26 di pasal 21, adik-adik akan menemukan di situ, kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Usa. Maksudnya yang dikuburkan di sini adalah ayah dari Yosia. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dia di sini adalah Amon. Jadi Yosia ini adalah anak dari Raja Amon, Raja Yehuda. Jadi dia baru berumur 8 tahun, kemudian dia menjadi raja. Dan berapa lama dia memerintah menjadi raja di Yerusalem? Jawabannya di situ di ayat 1, 31 tahun lamanya. Pasti di sini ada yang berumur 8 tahun. Jadi kalau umur 8 tahun biasanya masih anak-anak, kerjaannya itu pasti bermain, belum memikirkan tentang sesuatu yang sangat besar. Apalagi jarang kemudian kita dengar misalnya di Indonesia atau di daerah sini, di Manado secara khusus ada anak umur 8 tahun kemudian sudah diangkat jadi seorang pemimpin. Tapi di Yehuda ini terjadi. Yosia berumur berapa tahun? 8 tahun. Dia kemudian menjadi raja. Di sini ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Jadi Yosia ini yang paling berbeda dari raja-raja sebelumnya, secara khusus ayahnya dan opanya. Ini ditulis di ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berbeda dengan ayahnya yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi Yosia ini berbeda dalam hal rasa takutnya kepada Tuhan. Jadi dia memang benar-benar di sini dibilang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Di sini dibilang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi Yosia ini benar-benar taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Apa yang kemudian adik-adik Yosia lakukan? Yosia melakukan sesuatu juga yang sangat luar biasa. Di tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja Yosia ini menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Jadi yang kemudian dilakukan oleh Yosia adalah dia menyuruh paniteranya kemudian pergi kepada imam besar Hilkia yang ada di rumah Tuhan. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak raja oleh penjaga-penjaga pintu. Jadi orang-orang pada waktu itu ketika mau datang di rumah Tuhan, mereka mau beribadah di sana, mereka kemudian menyerahkan sesuatu. Rakyat menyerahkan uang.
Dan itulah yang kemudian disuruh untuk kemudian diambil, dan kemudian itu akan diberikan ke tangan para pekerja di ayat yang kelima, yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Ternyata Yosia ini mungkin selama dari 8 tahun kemudian ke 18, ke tahun ke-18 pemerintahannya, ketika dia umur kurang lebih 26 tahun, ya mungkin kan selalu ke rumah Tuhan, beribadah di sana. Dan mungkin Yosia melihat, oh rumah Tuhan ini ada yang kurang, ada yang rusak, dan itu bisa berbahaya kepada orang-orang yang nantinya akan datang di rumah Tuhan. Takut-takutnya kemudian pada saat beribadah, atau kemudian ada kejadian alam pada waktu itu, ada yang kemudian bisa jatuh dan bisa menyebabkan kematian, atau bisa menyebabkan sesuatu yang buruk kepada orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Oleh karena itu Yosia memperhatikan dengan detail apa yang ada di rumah Tuhan. Dan dia melihat ada kerusakan-kerusakan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itulah sebabnya dia menyuruh paniteranya untuk pergi ke Imam Besar Hilkia dan kemudian mengambil uang dan kemudian menyerahkan kepada tukang-tukang. Tukang-tukang itu siapa saja? Tukang kayu, tukang bangunan, tukang tembok, juga digunakan untuk pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu, rumah Tuhan itu. Dan tidak usah katanya buat perhitungan, karena ini orang-orang yang bekerja ini, orang-orang khusus. Mereka benar-benar adalah orang yang sangat terampil dan mereka sudah benar-benar memahami tentang apa yang harus mereka kerjakan bagi rumah Tuhan. Jadi Yosia sekalipun masih sangat muda, tapi dia juga sangat mempedulikan tentang persekutuan, pelayanan bagi Tuhan. Dia nak mau DP rumah, DP kerajaan akan jauh lebih bagus dibandingkan rumah Tuhan. Rumah Tuhan seberantakan, sebanyak rusak, DP rumah bagus sekali. Jadi dia ingin agar supaya rumah Tuhan itu benar-benar boleh menjadi tempat yang sangat-sangat baik buat orang-orang datang beribadah. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan di sana, membawa korban, membawa persembahan mereka, dan kemudian rumah Tuhan itu bisa juga menjadi kebanggaan bagi orang-orang pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu, bahwa mereka memiliki tempat beribadah yang sangat baik, dan kemudian mereka itu benar-benar bisa selain mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, tapi mereka juga bisa bangga bahwa mereka punya rumah Tuhan yang sangat indah dan sangat bagus. Yosia ingin agar supaya nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan diagungkan, dan juga para jemaat itu, orang-orang yang ada pada waktu itu untuk beribadah aman, nyaman. Adik-adik, apa yang kemudian menjadi pesan buat kita sekalian? Sekalipun masih kecil, sekalipun masih muda, kita sudah bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Jadi jangan tunggu nanti sebesar, sedewasa, tapi sekalipun kita masih kecil, kita sudah bisa berkontribusi, bisa memberikan sesuatu yang baik buat pelayanan. Adik-adik kan kalau ada ibadah pasti minta uang ke orang tua. Ketika beribadah ada di bagian tata ibadah memberikan persembahan. Nah, adik-adik boleh memberikan itu. Kecil mungkin, tetapi ketika adik-adik memberikan dengan penuh sukacita, maka persembahan yang adik-adik berikan itu bisa membantu pelayanan, termasuk untuk memperbaiki apa yang ada di rumah Tuhan. Seperti adik-adik lihat ini terompet gedung gereja. Ada banyak hal yang perlu kita perbaiki supaya pada saat beribadah orang bisa aman, bisa nyaman. Dan adik-adik juga nanti kalau sebentar, kalau Tuhan berkenan orang boleh lagi ibadah di gereja, orang diingatkan agar supaya orang memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di rumah Tuhan. Jangan bikin-bikin rusak, orang boleh kemudian menjaga dengan baik supaya ini boleh bertahan lama, dan orang keindahan di rumah Tuhan ini boleh tetap terus terjaga. Bukan cuma di rumah Tuhan, di gereja, termasuk juga di rumah kita masing-masing. Karena sekarang orang jaga ibadah di rumah, jadi itu mesbah keluarga itu ada di rumah. Jadi orang juga mesti jaga baik-baik, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi ini adik-adik yang perlu kemudian kita lakukan. Jadi jangan tunggu nanti dewasa untuk kemudian melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan,
Tapi orang boleh melakukan itu sejak saat ini. Sejak kecil adik-adik sudah belajar untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang nantinya akan adik-adik dapatkan, adik-adik akan sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Yosia diberkati oleh Tuhan karena dia memperhatikan pelayanan, dia memperhatikan rumah Tuhan, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu juga yang kemudian akan kita alami. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua adik-adik sekolah minggu bersama dengan orang tua dan juga teman-teman guru sekolah minggu yang hadir, yang kemudian beribadah bersama-sama. Mari bersama-sama kita berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mendorong setiap anggota keluarga kita untuk terus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan, kita semua diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya dan akan menguduskannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini ada ayat hafalan buat kita sekalian. Pembacaan kita tadi di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk ayat hafalan kita terdapat di ayatnya yang kedua. Di situ ada, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi bagian yang akan kita hafal hanya sampai di kata Tuhan. Jadi ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari kita ulangi bersama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi. 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Terakhir bersama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, demikianlah ayat hafalan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan dan sudah menghafal ayat hafalan. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Sementara kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan, persembahan kami. Dan semuanya kita beri untuk kemuliaan dari Tuhan. Dan Encik ajak kembali semua untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu Waktu Daud Melompat-lompat. Kemudian disambung dengan Aku Anak Terang. Siap? Siap.
Tidak. Kalau untuk Tuhan, semuanya harus dengan penuh semangat. Dan saat ini kita tiba dalam doa penutup yang nanti akan dipimpin oleh Enci Deborah. Kita menyanyi bersama-sama, berdoa pada waktu pagi, berdoa pada waktu siang. Siapkan hati kita untuk berdoa. Semua ambil sikap berdoa, duduk yang manis, duduk dengan tenang, supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar semua doa kita. Mari semuanya berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini Tuhan boleh tetap selalu memberkati kami semua. Berkat kesehatan, kekuatan tetap selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur boleh beribadah kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing yang dituntun lewat video ataupun aplikasi YouTube, tetapi kami percaya itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kami semua untuk bagaimana kami harus hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Seperti Raja Yosia dipakai oleh Tuhan sejak kecil untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Kami pun berharap hidup kami semua sekalipun masih kecil, masih seorang anak sekolah minggu, tetapi kami mampu untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Diberkatilah firman Tuhan di pagi hari ini. Bahkan memberkati Engku Penatua Billy, Enci Penatua Lydia, Yakob Kasenda, dan Engku Penatua Jekli yang pagi hari ini atau di hari ini boleh bersama-sama dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan pelayanan saat ini yang boleh dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu yang boleh bertugas di saat ini, itu semua Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Saat ini pun kami berdoa bersama-sama untuk kehidupan daripada anak-anak sekolah minggu serta orang tua juga, bahkan sebagian dari guru sekolah minggu yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap selalu menyertai dengan berkat kesehatan daripada-Mu saja akan tetap selalu hadir menaungi kehidupan keluarga kami semua. Bahkan Tuhan tetap selalu akan menjaga dan tetap selalu memelihara kehidupan kami. Terlebih kami sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan tetap selalu berikan kami kesehatan, kekuatan ketika kami dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari di rumah kami masing-masing. Bahkan kami pun yang sudah mulai melakukan atau melaksanakan aktivitas kami sebagai seorang siswa, sudah mulai belajar dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang beri kami kepintaran, berikan kami hikmat kebijaksanaan dari sorga, agar kami mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang siswa-siswi di bangku persekolahan kami. Biarlah masa depan yang indah Tuhan siapkan bagi kami semua ketika kami sungguh benar-benar rajin belajar, tekun belajar, dan tetap selalu memberikan yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pula akan senang ketika melihat anak-anak ini sungguh rindu untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memberkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, diberi sehat kuat selalu, bahkan dijaga dan dilindungi selalu dalam
tugas tanggung jawab daripada orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Semua guru-guru sekolah minggu yang ada juga diberkati Tuhan, agar mereka tetap selalu memberi diri mereka untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita iman. Saat ini pun Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu untuk jemaat kami Gemim Betania Makerere Timur. Diberkati mulai daripada Ibu Pendeta Leonora Pardede Gontuk STH bersama dengan semua perangkat pelayanan yang ada. Semua orang yang selalu setia memberi diri dalam pelayanan, Tuhan Yesus pakai mereka secara hebat dan luar biasa. Dan Tuhan tetap selalu memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati kehidupan daripada semua anak-anak sekolah minggu yang mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah oleh karena sakit yang mereka alami. Dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya semua obat-obatan yang dikonsumsi, makanan dan minuman yang dikonsumsi, itu semua diberkati, dikuduskan oleh Tuhan sehingga dapat membantu proses penyembuhan daripada anak-anak sekolah minggu yang mengalami sakit. Tuhan pula memberkati tempat kami tinggal, lingkungan 3 Makerere Timur, dijaga, dilindungi, selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan Tuhan tetap selalu akan menguatkan iman kami ketika kami menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini, pandemi COVID-19 atau wabah virus corona. Kami Tuhan tetap selalu menaruhkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, karena kami percaya hidup kami semua ini ada di dalam tangan kasih Tuhan saja. Tuhan yang tetap selalu menjaga dan melindungi kami semua, dijauhkan dari segala virus sakit penyakit yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan tetap selalu memberkati perjalanan kehidupan kami, sehingga kami pun tetap selalu hidup menaati setiap anjuran, himbauan daripada pemerintah ataupun tim medis yang ada, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit virus yang ada. Begitu juga memberkati tim medis yang ada Bapa di sorga, bersama juga dengan pemerintah yang tetap selalu setia berusaha mengupayakan dalam penanganan COVID-19 ini. Diberi kesehatan selalu, diberi hikmat selalu bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Beri kesehatan Tuhan bagi mereka, bahkan juga beri selalu sukacita bagi mereka ketika mereka melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kehidupan kami semua di hari ini kami hanya menyerahkan ke tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika Tuhan dapati kami dalam beribadah di saat ini ada kekurangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan tetap selalu membaharui kehidupan kami agar kami mampu menjadi anak-anak ataupun orang tua yang tetap selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat membantu menunjang setiap pelayanan yang ada, baik di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur, bahkan sampai di mana persembahan ini dapat dijangkau. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah boleh mengajar kami semua berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Dan sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi bersama-sama, Tuhan mengasihi anak-anak. Dipelihara, dijaga selalu.
Dan nyanyian berkat kita menyanyi bersama-sama anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil kita ambil sikap berdoa. Demikian ibadah sekolah minggu di hari Minggu pagi ini, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan kita semua, baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Encik dan Engku yang ada di rumah, dan orang tua yang ada di rumah. Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati,